Adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo Reso Sutoyo, selamat hari Minggu. Kita akan memasuki pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu mari kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-27 sampai ayat 31. Pak Pendeta akan membacakan firman Tuhan dan kita supaya memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahi dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah adik-adikku sekolah minggu pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengambil topik taat dalam penderitaan. Tetapi mari kita lihat dulu video tentang cerita Yesus yang diolok-olokkan. Mari kita saksikan. Kitab Matius. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo, pernahkah adik-adik dihina, diejek, direndahkan atau dianggap remeh? Bagaimanakah perasaan kita ketika kita mendapat perlakuan seperti itu?
Bisa saja kita marah, kita tidak suka, sakit hati, benci, dendam, bahkan melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Akan tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus yang merupakan anak Allah. Ia rela dihina, ia rela direndahkan, ia rela dianggap remeh. Adik-adik sekolah minggu, siapakah yang seharusnya dihina? Orang yang dihina seharusnya adalah orang yang perbuatan atau tindakannya memalukan, menjijikkan, atau tercela, bukan? Tapi mengapa dalam cerita firman Tuhan ini Tuhan Yesus yang dihina? Bukankah dia adalah seorang raja? Tapi mengapa Yesus dihina? Apa yang Yesus perbuat sehingga ia harus dihina? Bagaimana Yesus dihina? Ia dihina dengan sangat hina. Ia sangat direndahkan. Ia seperti ditelanjangi, diludahi, dipertontonkan di depan umum, dijadikan bahan drama, dipukul dan disalibkan. Penghinaan kepadanya bukan lagi seperti orang memperlakukan manusia. Ketika ia mau menyelamatkan, justru ia dihina. Ketika ia mau menolong, justru ia dipukul. Ketika ia mau menggantikan dosa kita, justru Tuhan Yesus diludahi. Ketika ia mau menyelamatkan, ia malah direndahkan. Ngeri sekali, bukan? Mengapa Yesus rela dihina seperti itu? Karena ia mau menggenapi, karena ia mau mewujudkan rencana Bapaknya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Karena ia mau menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada kehendak Bapaknya. Karena ia begitu mengasihi kita. Karena Yesus begitu menghargai kita sehingga ia mau berkorban mati menggantikan kita. Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Karena itu juga firman Tuhan ini mengajak anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo supaya mau taat di dalam pergumulan yang dihadapi, di dalam masalah yang dihadapi, di dalam penderitaan, apakah sakit penyakit yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau taat dan setia dalam menghadapi penderitaan. Adik-adik sekolah minggu, orang yang taat, dia mau mengasihi Yesus di dalam hidupnya. Dia mau melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang dikehendaki Tuhan. Itu didorong oleh cinta kasihnya kepada Tuhan. Dia mau melakukan perintah dan nasihat orang tua. Didorong oleh karena anak-anak sekolah minggu mengasihi, menghormati, dan menunjukkan kepatuhan kepada orang tuanya. Karena itu, anak sekolah minggu yang taat, maka dia akan mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Orang yang taat, dia mau hidup setia. Dia mau setia mengikut Yesus. Apapun masalah yang dia hadapi, dia tetap mau berdoa.
Dia tetap mau baca firman Tuhan, dia tetap mau memuji Tuhan. Dia mau tetap dekat kepada Tuhan. Itulah orang yang taat. Dia menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Susah dan senang, sakit atau sehat, dia tetap mampu bersyukur dan memuji Tuhan dalam hidupnya. Orang yang taat hidupnya menjadi contoh, memberikan contoh yang baik, menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dimanapun dia berada. Bila berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan sanak saudara, di rumah, di sekolah, di gereja, dan ketika bermain juga, dia berusaha untuk memberikan contoh yang baik sehingga hidupnya berkenan di mata Tuhan dan disukai oleh orang banyak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan setia meskipun menghadapi masalah, menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu KKP Stoyo tetap mampu menunjukkan kasih kami, menunjukkan kesetiaan kami, menunjukkan hidup yang bisa menjadi contoh yang baik dimanapun kami berada. Hidup yang seperti itulah yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain, baik itu di rumah, di gereja, ketika kami bermain, ketika kami belajar, ketika kami bekerja, membantu orang tua, kami menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga orang tua kami supaya sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, selalu bersabar dan berhikmat untuk mendidik kami anak-anaknya. Biarlah Tuhan juga memberikan anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya kesehatan. Apabila ada yang sakit, sembuhkanlah Tuhan dan jamahlah, kasihanilah. Apabila ada yang mengalami sakit penyakit COVID, kiranya Tuhan juga yang menolong, yang menyembuhkan, supaya mereka segera sehat karena pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, rajin belajar, dan salam sehat.